Halo semua, perkenalkan nama saya Kinanti Eka Putri dari jurusan Teknik Informatika Rombel 4 dan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mendapatkan penugasan fisika tentang menjelaskan gerak harmoni sederhana. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke tentang gerak harmonik sederhana. Jadi sebenarnya gerak harmonis sederhana itu apa sih? Jadi gerak harmonik sederhana itu kan adalah gerakan bolak-balik yang teratur seperti yang digambar ini. Yang teratur di mana benda bergerak di sekitar posisi keseimbangan. Posisi keseimbangan itu yang ada di tengah. Nah, posisi keseimbangan ini adalah trik di mana benda tidak mengalami gaya neto dan gerakan ini terjadi akibat adanya gaya pemulih yang bekerja pada benda. Oke, jadi contoh sederhananya itu seperti yang digambar. Bandul, kita anggap aja ini kayak bandul jam gitu ya. Jadi bergeraknya bolak-balik. Gaya pemulih pada bandul adalah gaya gravitasi yang berusaha mengembalikan bandul ke posisi keseimbangannya. Oke, lanjut. Jadi kayak ini penjelasan tentang gaya pulih pada bandul. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut simpangan theta kemudian dilepaskan yang digambar tadi, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Gaya pemulihan pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik seimbang yang di tengah tadi. Proyeksi gaya berat atau mg yang arahnya menuju titik seimbang adalah mg sin theta, sehingga gaya pulihnya adalah Fp sama dengan mg sin theta. Oke, lanjut tentang hukum Hooke. Maaf kalau ada salah pembacaan, mungkin Hooke atau Hooke. Itu adalah gaya pemulih pada bekas. Jadi salah satu contoh yang paling umum untuk memahami gerak harmonik sederhana adalah gerakan massa pada bekas. Pada sistem ini, benda yang digantung atau ditekuk pada bekas akan bergerak bolak-balik, jadinya kan bakal mantul terus gitu. Sesuai dengan hukum Hooke, gaya pemulih pada bekas sebanding dengan perubahan panjang bekas tersebut. Secara matematis ditulisnya seperti ini rumusnya. F sama dengan min K dikali X, di mana F adalah gaya pemulih, K adalah konstanta bekas, dan X adalah perubahan panjang bekas. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan perpindahan benda. Persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi untuk benda yang bergerak harmonik sederhana, posisi benda pada waktu tertentu dapat digambarkan dengan persamaan sinusoidal dengan rumus sebagai berikut. Xt sama dengan A cos omega t ditambah varpi. Jadi ini berarti posisi benda itu berubah seiring waktu mengikuti pola sinusoidal. Oke, yang selanjutnya adalah periode dan frekuensi getaran. Setiap gerakan harmonik sederhana memiliki dua parameter yang sangat penting, yaitu periode dan frekuensi, di mana periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran bolak-balik. Jadi misal dalam periode S ya, misalnya dalam 5 detik bandul yang di awal tadi bisa bergerak dari posisi A, B, C, B, A, jadinya kembali lagi ke posisi awal, itu adalah periode. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, disimbolkan dengan F, adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam siklus per detik. Jadi kayak misal dalam 10 detik bisa menghasilkan berapa periode. Jadi tadi kan periode dari A ke A, ABC, C dari ABC terus ke BA, ABC, BA gitu kan. Itu kan satu periode. Misal itu dalam 2 detik. Terus dalam 8 detik berapa bisa menghasilkan berapa gitu. Oke, jadi semakin besar periode, semakin kecil frekuensinya dan sebaliknya. Di sini kita dapat rumus T, kan yang periode itu kan rumusnya T sama dengan periode T sama dengan waktu
dibagi dengan banyak getaran selang waktu T, dan frekuensi itu N dibagi T, sehingga periode itu 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Maka dimensi dari frekuensi GHS sama dengan 1 per periode. Kemudian lanjut ke persamaan kecepatan pada GHS. Jadi persamaan kecepatan pada GHS adalah turunan simpangan dari waktu, di mana menghasilkan rumus sebagai berikut. F V sama dengan A W cos WT, dan rumus kecepatan V pada gerak harmonik sederhana adalah A sin WT, kemudian diturunkan menjadi AW cos WT. Kemudian lanjut ke persamaan percepatan GHS. Persamaan kecepatan pada GHS adalah turunan kecepatan terhadap waktu yang menghasilkan rumus sebagai berikut. A sama dengan min AW kuadrat sin WT, karena Y sama dengan A sin WT, dan maka A sama dengan min W kuadrat Y. Percepatan itu selalu berlawanan arah dengan perpindahan benda. Ini sesuai dengan prinsip hukum Newton, di mana benda dipaksa kembali ke posisi keseimbangan oleh gaya pemulih di awal tadi. Energi dalam GHS. Jadi di sini ada 3 energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi total, di mana energi total itu adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dan tetap konstan sepanjang gerakan. Oke, jadi yang pertama itu adalah energi kinetik. Pada titik tertentu, energi kinetik benda dapat dihitung dengan rumus 1 per 2 mv kuadrat. Kemudian di mana dm adalah massa benda dan v adalah kecepatannya pada waktu tertentu. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial pada pegas ketika benda berada pada posisi tertentu dari keseimbangan adalah 1 per 2 kx kuadrat, di mana X adalah jarak benda dari posisi keseimbangan. Kemudian energi total yang tadi adalah jumlah energi kinetik dan potensial, rumusnya adalah 1 per 2 Ka kuadrat. Jadi energi total hanya bergantung pada konstanta pegas dan amplitudo, serta tidak bergantung pada waktu. Kita coba cari contoh dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tadi kan di awal sudah ada gambar jam bandul. Jadi tanpa kita sadari, gerak harmonik itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jam bandul tadi kan jam yang menggunakan bandul, di mana bandul bergerak bolak-balik sesuai gaya gravitasi. Dan yang kedua contohnya seperti massa sistem pegas yang mengalami osilasi seperti dalam mainan atau alat pengukur tekanan, juga memanfaatkan prinsip GHS. Yang ketiga adalah gelombang suara. Suara adalah contoh gelombang mekanik yang juga mengikuti prinsip gerak harmonik, di mana partikel udara bersosialisasi seiring dengan gelombang suara yang merambat. Baik, untuk kesimpulannya adalah gerak harmonik sederhana adalah gerakan periodik yang terjadi akibat gaya pemulih yang sebanding dengan jarak benda dari posisi keseimbangan. Konsep ini sangat penting untuk memahami berbagai fenomena fisika seperti getaran, gelombang, dan banyak sistem mekanik lainnya. Melalui pemahaman tentang periode, frekuensi, energi, serta kecepatan dan percepatan dalam gerak harmonik sederhana, kita dapat menganalisis banyak fenomena fisika yang terjadi di sekitar kita. Oke, gimana nih videonya? Mohon maaf ya jika masih ada kesalahan dalam pembahasan atau dalam memasukkan rumus dan sebagainya. Boleh loh dari teman-teman sekalian memberi masukan, kritik, dan saran. Terima kasih.